Halo Indonesian, pada kursus kali ini kita akan membahas tentang masalah organisasi pengadaan. Pak Sam, kalau kita berbicara tentang organisasi pengadaan itu kan ada 3 organisasi kan? Ya, setidaknya ada 3 Ya, organisasi dalam tipe-tipe organisasi. Pertama, organisasi yang bersifat private atau swasta, sering kita disebut organisasi bisnis. bisnis ya, Kemudian yang kedua organisasi publik, Ya. yang kita sebut juga organisasi pemerintahan. pemerintah. Nah, yang ketiga adalah organisasi nirlaba atau non-profit. Nah, ini Ya. biasanya NGO dan segala macam. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang masalah organisasi swasta itu kan juga ada bentuknya, ada yang usaha kecil, Oh usaha ya. mikro, menengah dan usaha besar kan? Seperti itu. Ya, tentu Kak, itu nanti akan membedakan karakteristik antara private, public dengan nirlaba. Dan tentu saja ini pengadaan untuk ketiga organisasi ini pasti akan berbeda. Iya. Karena bergantung daripada fungsi masing-masing, tujuan masing-masing organisasi, seperti itu. Nah, contoh misalnya, kalau kita bicara tentang masalah perusahaan swasta, fokusnya itu kan keuntungan kan? Iya. Nah, ini yang khas di swasta. Jadi segala tindakan yang dilakukan dalam proses pengadaan barang jasa di private itu tujuannya adalah kepada profit atau Profit. keuntungan. Iya. Jadi kadang-kadang kalau orang bilang ini kok pikirannya uang terus gitu ya. Ya memang itu gitu. tujuannya kan? Ya, karena memang itu Iya, tujuannya. Itu tujuannya. Dan Masa ini perusahaan mau rugi? Iya, ini dunianya dunia apa ya? Saya bilang dunia jahiliyah ya, karena ini dia tergantung mekanisme pasar gitu. Ya, jadi dan kita tidak mungkin bisa mengintervensi pasar. Iya, betul sekali. Jadi pada prinsipnya kalau kita bicara tentang masalah pengadaan di swasta, itu jangan sampai ada intervensi terhadap pengadaan itu. Iya. Karena kan tujuan mereka kan untuk hidup. Tujuan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Nggak, jangan ikut campur lah di situ. Jangan ikut gitu. campur. Berbeda kalau misalnya dilaksanakan di pemerintah. Nah, itu penekanan yang paling utama itu bahwa di private orientasi pengadaan barang jasanya itu lebih kepada bagaimana meningkatkan profit sebesar-besarnya dalam proses pengadaan barang jasa. Sedangkan kalau pemerintah, Kalau pemerintahan ini kita akan berhadapan dengan nilai yang lain, yaitu kita menyebutnya namanya value for money. value for money. Nilai manfaat uang. Nilai manfaat uang. Dan setelah value for money juga tentu harus ada etika dong. Oh iya, Karena ini kan betul. uang masyarakat, uang rakyat, bukan uang pribadi. Justru kadang yang dijadikan ini kendala, kadang-kadang ya dianggap kendala adalah regulasi. Tapi karakteristik pengadaan barang jasa publik memang dia harus menyesuaikan dengan regulasi, kemudian juga mendapatkan manfaat yang paling besar dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Dan tentu saja bahwa setiap keputusan yang diambil untuk pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah itu harus dengan kriteria yang jelas. Iya, betul. Bukan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan Kebutuhan. kebutuhan. Dan jangan lupa, karena ini pemerintah yang merupakan pengayom untuk semua, berarti harus bersifat atau bertindak yang namanya Dia adil. adil, efisien, kemudian efektif, kemudian yang paling penting ada lebih terbuka dan transparan. Dan jangan lupa ada namanya mendukung persaingan sehat. Persaingan Dalam usaha proses yang sehat. Persaingan usaha yang sehat. Pak Sam, kalau kita lihat di pengadaan di nirlaba itu bagaimana sih sumber Ya, dananya sih? kalau nirlaba itu sumber dananya dari sponsorship, kemudian dari hibah, kemudian juga pendapatan dari jasa layanan. Ya. Seperti misalkan yayasan gitu Yayasan, ya, terus kemudian ada perkumpulan. Ya. Kemudian juga kalau kita biasa kenalnya namanya LSM. LSM gitu ya. Nah, jadi kalau nirlaba ini hampir mirip sebenarnya dengan swasta. Tapi kalau swasta itu lebih mengutamakan profit. Ya. Tapi kalau di nirlaba ini dia lebih mengutamakan pencapaian tujuan yang diamanatkan oleh pemberi sponsor atau pemberi Berarti dana. pengadaan barang dan jasa di organisasi nirlaba itu mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh donor atau Oleh pemberi donornya. sponsor. Jadi Gitu. kadang-kadang itu nggak untung kok dikerjain gitu ya. Ya, Ini di nirlaba seperti nggak itu. apa-apa karena memang gitu sifatnya adalah ya. nirlaba, Nah, bukan mencari keuntungan. itu bukan mencari Tapi keuntungan. prosedurnya tidak seketat pemerintah dong. Ya, tidak seketat karena yang lebih ketat justru peraturan dari sponsornya, dari Betul dananya. sekali. Nah, Oke. kalau kita udah bahas tiga-tiga nih, apa saja perbedaan karakteristik daripada ketiga-tiganya ini? Contoh misalnya dari sisi pengendalian. Kalau dari sisi pengendalian, yang jelas yang mengendalikan untuk private itu adalah individu atau perusahaannya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau organisasi pemerintahan, kalau tadi perusahaan swasta itu individu,
pemerintahan itu lebih kepada pemerintah. Pemerintah ya, berarti yang mengendalikan itu adalah ya pemerintah itu Ya sendiri. pemerintah misalnya kepala daerah, terus kemudian ada undang-undang dan seterusnya. Peraturan Sumber dana dari mungkin udah jelas. Sumber Kalau dana. sumber dana untuk perusahaan swasta itu diambil oleh pemegang saham. Iya. Ya bersumber dari pemegang saham Laba yang atau ditahan atau laba yang pokoknya ditahan. penghasilan atau pendapatan lah. Kalau pemerintah itu berasal daripada pajak kita. Pajak masyarakat. Nah, pajak masyarakat. itu yang membedakan antara uang private dengan uang negara. Uang negara. Karena dari pajak masyarakat ya harus dibelanjakan sesuai dengan fungsi daripada pemerintahan itu sendiri. Dan harus dibelanjakan habis. Oh iya, itu juga satu hal lagi. Nah itu materi nanti di kursus-kursus kita ya yang berikutnya. Kemudian kalau organisasi nirlaba itu kan sumbernya dari donasi, bantuan, iuran dan sebagainya. Nah, jadi kembali lagi kita mengulang tujuan utamanya kalau untuk nirlaba. Nah, keuntungan, profit. Swasta. Kalau swasta profit. Kalau pemerintah? Kalau pemerintah bukan profit, tapi value, nilai manfaat uang. Jadi seberapa besar manfaat atau nilai dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Yang tujuannya adalah untuk memberikan layanan publik yang efisien dan efektif. Iya. Dan kalau organisasi nirlaba? Kalau organisasi nirlaba itu paling utama adalah tentang promosi bagaimana organisasinya ini menjadi eksis gitu. Nah, sehingga kalau kita melihat daripada tujuan utama dan sumber dana ini, tanggung jawabnya berbeda-beda dong. Oh pasti tanggung jawab berbeda. Kalau misalkan swasta itu kepada pemegang saham, pemberi modal. Kalau pemerintah kepada masyarakat atau publik. Ya, karena kita yang mendanai pemerintah melalui pajak kita. Dan kalau misalnya organisasi nirlaba itu kepada anggota atau pemberi sponsor. Nah, kalau bicara masalah kendala, pasti ada kendalanya juga kan? Iya, kendalanya kalau di swasta itu memang regulasinya diatur sendiri. Jadi kadang-kadang jauh lebih subjektif, kemudian kadang-kadang juga bisa terjerumus pada melanggar prinsip-prinsip dan etika-etika umum yang berlaku. Tapi dan namanya beda-beda antara satu perusahaan swasta dengan perusahaan swasta yang lain. Karena ini uang mereka sendiri. Kalau pemerintah kendalanya mungkin siapa tahu ganti kebijakan, ganti pimpinan, ganti kebijakan. Kayak nggak bisa gerak gitu kayaknya. Betul. Gitu. Mungkin karena seperti gajah gitu ya, yang sulit untuk bergerak gitu kan. Seperti itu. Kalau untuk organisasi nirlaba itu regulasi yang dibuat oleh penyandang dana itu bisa menjadi kendala juga. Iya. Kadang-kadang kan kita berbeda mindset ya. Betul. Dan tapi kalau di nirlaba itu kendalanya yaitu tadi kita punya idealisme, kemudian kadang-kadang idealisme kita berbeda dengan idealisme pemberi donor. Betul. Jadi ya dan juga mungkin situasi negara pemberi donor dengan situasi negara kita akan berbeda. Itu sangat. Sehingga yang paling terakhir adalah dari sisi fungsi pengadaan. Kalau perusahaan swasta fungsinya adalah menerapkan bentuk kontrak yang beragam, tergantung banyak sekali penerapan kontrak. Misalkan yang kita sering diskusikan itu, kenapa di pemerintah nggak bisa kontrak lump plus fee? Begitu ada fee di ujungnya, kalau ke pemerintah itu jadinya gratifikasi. Betul. Gitu, padahal fee yang dimaksud sebenarnya bukan itu kan. Nanti di materi kita juga akan kita bahas. Nanti kita dibahas di materi yang lebih lanjut. Sedangkan kalau organisasi pemerintah, penekanannya kepada prinsip-prinsip pengadaan. Kalau saya selalu nyebutnya tata nilai ya. Tata nilai. Jadi di tata nilai itu ada prinsip, ada etika. Dan tujuan. Nah tujuannya. Nah itu yang paling penting di pemerintahan. Sedangkan kalau untuk organisasi nirlaba itu commending, arahan dari penyandang dana. Istilahnya ya udah ngikutin penyandang dana lah seperti apa itu. Jadi kalau kita mengelola pengadaan barang jasa di tipe-tipe organisasi ini harus tahu ini fungsi dan tujuannya, penekanannya kepada siapa. Iya. Demikian diskusi kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada materi-materi selanjutnya. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam pengadaan. Nah, kita lanjutkan dengan yang ini.